Halo semua, selamat datang di Taneta Channel. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sebuah kota yang kaya dengan sejarah dan budaya. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Semarang memiliki pesona yang unik karena menggabungkan keindahan alam dengan kekayaan warisan kolonial dan budaya lokal yang beragam. Salah satu landmark paling ikonik di Semarang adalah Lawang Sewu, sebuah bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang dulu digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda. Nama, Lawang Sewu, secara harfiah berarti 1000 pintu, mengacu pada banyaknya pintu dan jendela di bangunan ini. Selain arsitekturnya yang megah, Lawang Sewu juga terkenal dengan kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Semarang juga memiliki kawasan kota lama, yang sering disebut sebagai Little Netherlands, karena arsitekturnya yang mirip dengan bangunan-bangunan di Belanda. Di sini, kamu bisa merasakan atmosfer zaman kolonial dengan berjalan-jalan di antara bangunan-bangunan tua yang terawat dengan baik. Di sisi lain, Semarang juga kaya akan budaya lokal. Sempokong adalah sebuah kuil yang merupakan simbol akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa. Kuil ini dibangun untuk menghormati Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim asal Tiongkok yang pernah singgah di Semarang dalam perjalanannya. Bagi pecinta kuliner, Semarang adalah surga makanan. Salah satu hidangan yang paling terkenal adalah lumpia Semarang, yang merupakan perpaduan sempurna antara cita rasa Tionghoa dan Jawa. Lumpia ini biasanya berisi rebung, ayam, dan udang, disajikan dengan saus manis atau pedas. Semarang juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Di sisi selatan, kamu bisa menemukan Candi Gedong Songo, sebuah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Ungaran. Pemandangan pegunungan yang indah dan udara segar membuat tempat ini sangat cocok untuk relaksasi. Selain itu, Semarang juga menjadi tempat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tugu Muda, sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang melawan penjajah Jepang, menjadi simbol keberanian dan patriotisme warga Semarang. Setelah menjelajahi bangunan-bangunan bersejarah di kota lama dan mengagumi megahnya Lawang Sewu, kamu bisa merasakan kesejukan di kawasan perbukitan yang terletak tak jauh dari pusat kota. Salah satu tempat yang menarik adalah Kampung Pelangi. Awalnya, ini adalah pemukiman biasa di daerah Gunung Brintik, tetapi pemerintah setempat memutuskan untuk mengubahnya menjadi kampung wisata dengan cara mengecat rumah-rumah di sana menjadi penuh warna, seperti pelangi. Dan dari puncaknya, kamu bisa menikmati pemandangan kota Semarang yang menawan dari ketinggian. Semarang juga menawarkan pengalaman spiritual yang dalam melalui berbagai tempat ibadah yang indah. Salah satu yang patut dikunjungi adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid megah ini memadukan gaya arsitektur tradisional Jawa dengan sentuhan Islam modern. Hal yang paling menarik adalah 6 payung raksasa di halaman masjid, yang dapat membuka dan menutup layaknya payung di Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini juga memiliki menara setinggi 99 meter yang dinamakan Al-Husna Tower. Dari puncak menara, kamu bisa melihat pemandangan kota Semarang dan pesisir pantainya. Jika kamu ingin menikmati suasana pantai, Semarang juga punya destinasi menarik, yaitu Pantai Marina. Pantai ini menawarkan pemandangan matahari terbenam yang memukau, dengan ombak yang tenang dan angin sepa-sepo yang menyegarkan. Pantai Marina sangat cocok untuk bersantai setelah seharian menjelajahi kota, atau untuk menikmati waktu bersama keluarga. Semarang tak hanya menawarkan wisata sejarah dan religi, tetapi juga keindahan alamnya. Jika kamu menyukai petualangan alam, Semarang memiliki tempat tersembunyi yang mempesona seperti Curug Lawe dan Curug Benowo, 2 air terjun yang terletak di lereng Gunung Ungaran. Untuk mencapai kedua air terjun ini, kamu harus menyusuri jalur trekking yang menantang, melewati hutan yang lebat dan aliran sungai. Namun, usaha tersebut akan terbayar ketika kamu melihat keindahan air terjun yang jatuh dengan derasnya di tengah hutan yang sejuk. Tak lengkap rasanya jika ke Semarang tanpa mencicipi lebih banyak kuliner khas. Selain lumpia, ada juga tahu gimbal, yaitu hidangan tahu goreng yang disajikan dengan gimbal, udang goreng tepung, tauge, dan disiram saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat nikmat, terutama jika dinikmati di malam hari di warung-warung kaki lima yang tersebar di seluruh kota. Semarang juga memiliki sisi modern yang tak kalah menarik. Simpang 5, alun-alun kota yang menjadi pusat kegiatan warga Semarang, selalu ramai di malam hari. Di sini, kamu bisa mencoba berbagai jajanan lokal, menikmati udara malam yang sejuk, atau sekadar bersantai sambil melihat keramaian kota. Simpang 5 benar-benar mencerminkan kehidupan malam Semarang yang dinamis. Setelah menikmati suasana modern di Simpang 5, mari kita telusuri sisi lain dari Semarang yang lebih tenang, namun tetap memikat.
Salah satu destinasi yang layak dikunjungi adalah Kelenteng Taikaksi, sebuah kuil Tionghoa yang terletak di kawasan pecinan. Dibangun pada tahun 1746, kelenteng ini merupakan pusat peribadatan dan simbol kuatnya budaya Tionghoa di Semarang. Arsitekturnya yang indah, dengan warna merah mencolok, dihiasi ukiran-ukiran naga yang megah dan lilin-lilin besar yang menyala, memberikan kesan spiritual yang mendalam. Saat berkunjung, kamu bisa merasakan harmoni antara tradisi dan kehidupan modern yang tetap dijaga erat oleh komunitas Tionghoa di kota ini. Tak jauh dari pecinan, ada sebuah tempat yang tak kalah menarik, yaitu Pasar Semawis. Setiap akhir pekan, kawasan ini berubah menjadi surga kuliner malam yang dipenuhi dengan aneka makanan, mulai dari makanan tradisional Jawa hingga hidangan khas Tionghoa. Di sini, kamu bisa mencicipi berbagai jajanan unik seperti nasi ayam, es gempol pleret, hingga sate khas pecinan. Suasana malam yang ramai, dengan lampu-lampu merah bergantung di atas jalan, menciptakan nuansa khas yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Jika kamu tertarik dengan sejarah Islam di Semarang, kamu juga bisa berkunjung ke Kampung Melayu. Ini adalah salah satu kawasan tertua di Semarang yang menjadi saksi bisu akulturasi budaya antara pendatang Melayu, Arab, dan penduduk setempat. Di kawasan ini terdapat Masjid Layur, masjid kuno yang memiliki menara unik berbentuk segi delapan, menjadi bukti kuatnya hubungan maritim di masa lalu ketika pelaut dari berbagai penjuru dunia singgah di Semarang. Untuk melengkapi pengalamanmu, mari kita menjelajahi bagian pegunungan Semarang. Umbul Sidomukti, sebuah kawasan wisata alam di lereng Gunung Ungaran, menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, kamu bisa merasakan udara pegunungan yang segar sambil berenang di kolam alami yang terletak di tepi tebing, dengan pemandangan spektakuler perbukitan hijau di kejauhan. Jika kamu menyukai tantangan, Umbul Sidomukti juga memiliki jalur trekking dan flying fox terpanjang di Asia Tenggara yang akan memacu adrenalinmu. Selain itu, jangan lewatkan Brown Canyon, yang kerap disebut sebagai versi mini dari Grand Canyon di Amerika. Ini adalah bekas lokasi penambangan yang secara tak sengaja menciptakan formasi batuan yang luar biasa. Meski tempat ini sering dijadikan latar belakang foto yang menakjubkan, Brown Canyon juga menyimpan kesan tenang dan misterius, terutama saat matahari terbenam, di mana bayangan batu-batu raksasa menghiasi lanskap yang dramatis. Jika kamu ingin menikmati pengalaman yang lebih santai, berlayarlah di sepanjang Kanal Banjir Barat. Terinspirasi oleh kanal-kanal di Belanda, kanal ini menawarkan wisata perahu yang romantis di malam hari, di mana kamu bisa melihat pemandangan kota dengan gemerlap lampu-lampu yang memantul di atas air. Sungguh, cara yang sempurna untuk menutup hari penuh petualangan di Semarang. Sekarang, mari kita jelajahi lebih dalam ke bagian lain dari Semarang yang tak kalah menarik. Di sisi timur kota, terdapat sebuah situs sejarah yang penuh misteri, yaitu Benteng Pendem Ambarawa. Benteng ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di dekat Danau Rawapening. Nama, Pendem, berarti terbenam, mengacu pada struktur benteng yang sebagian besar tertutup tanah, sehingga menimbulkan kesan seperti benteng yang tenggelam. Meskipun sebagian besar bangunan ini telah rusak, aura masa lalu yang terpancar dari dinding-dinding tuanya tetap kuat. Benteng ini menawarkan atmosfer yang sunyi dan mistis, sangat cocok bagi mereka yang menyukai sejarah dan petualangan sedikit menyeramkan. Tak jauh dari Benteng Pendem, ada destinasi alam yang tak boleh dilewatkan, yaitu Danau Rawapening. Danau yang luas ini dikelilingi oleh pegunungan dan menawarkan pemandangan alam yang sangat mempesona, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Kamu bisa naik perahu tradisional dan menjelajahi permukaan danau yang tenang, melihat hamparan eceng gondok yang terapung serta gunung-gunung yang tampak dari kejauhan. Selain keindahan alamnya, Rawapening juga dikelilingi legenda lokal tentang naga baru Klinting, yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai asal mula terbentuknya danau ini. Jika kamu menyukai kerajinan tangan tradisional, Semarang juga memiliki desa wisata Kandri. Desa ini terletak di kaki Gunung Ungaran dan terkenal dengan suasana pedesaannya yang asri serta budaya Jawa yang masih kental. Di sini, kamu bisa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, seperti membatik, memahat, atau membuat kerajinan anyaman dari bambu. Penduduk desa sangat ramah, dan kamu bisa merasakan kehidupan sehari-hari mereka yang sederhana dan harmonis. Desa ini juga dekat dengan Goa Kreo, sebuah gua yang diakini sebagai tempat meditasi Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo. Menurut cerita, Sunan Kalijaga berinteraksi dengan kawanan kera di sekitar goa ini, dan hingga kini, kera-kera tersebut masih sering terlihat berlarian di sekitar gua. Sekarang, kita akan menuju ke destinasi alam yang tidak jauh dari pusat kota Semarang, yaitu Gunung Ungaran.
Gunung ini merupakan salah satu tujuan favorit bagi para pendaki dan pecinta alam di Semarang. Meski tidak terlalu tinggi dibandingkan gunung-gunung lain di Jawa, Gunung Ungaran menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Jika malam tiba dan kamu ingin menikmati suasana yang lebih santai, maka Jalan Pahlawan adalah tempat yang tepat. Jalan ini menjadi ikon kota pada malam hari dengan trotoar yang luas dan dipenuhi lampu-lampu warna-warni. Banyak warga yang datang untuk bersantai, berfoto, atau sekadar menikmati malam dengan jajanan lokal yang beragam. Kita bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi yang tak kalah mengesankan, yaitu Museum Ronggowarsito. Museum ini adalah pusat pengetahuan sejarah dan budaya Jawa Tengah yang menyimpan koleksi artefak dari berbagai periode, mulai dari era prasejarah, masa Hindu-Buddha, hingga zaman kolonial. Di sini, kamu bisa melihat benda-benda seperti fosil, arca, wayang kulit, hingga senjata tradisional Jawa. Museum ini tidak hanya mengedukasi, tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan panjang sejarah yang membentuk identitas kota Semarang dan sekitarnya. Sekarang mari kita melirik sedikit wanita Semarang. Secara umum, wanita Semarang dikenal ramah, kuat, dan memiliki semangat kerja keras yang tinggi. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan ekonomi, dari menjadi wirausaha kecil hingga memimpin perusahaan besar. Wanita Semarang, seperti kebanyakan wanita Jawa pada umumnya, cenderung memiliki postur tubuh yang ramping dengan tinggi yang relatif sedang. Namun, tentu ada variasi, karena pengaruh gaya hidup modern dan campuran etnis di kota ini bisa menciptakan beragam postur. Kulit wanita Semarang umumnya berwarna sawo matang, yang merupakan ciri khas wanita Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Namun, di perkotaan, terutama dengan paparan perawatan kulit modern, beberapa juga memiliki kulit yang lebih terang. Wanita Semarang sering memiliki bentuk wajah oval atau bulat, dengan ciri wajah lembut dan ramah. Bentuk mata mereka cenderung sedikit sipit atau almond, yang mencerminkan pengaruh genetik Jawa. Alisnya biasanya alami dengan lengkungan halus, menambah kesan anggun. Rambut wanita Semarang biasanya berwarna hitam pekat dan lurus, meskipun beberapa juga memiliki rambut yang bergelombang. Di era modern, banyak juga yang memilih untuk mengubah gaya rambut dengan pewarnaan atau potongan rambut yang lebih trendy. Namun gaya rambut panjang dan lurus tetap populer dalam acara formal atau tradisional. Wanita Semarang seringkali mengenakan pakaian yang mencerminkan perpaduan antara tradisional dan modern. Dalam acara resmi, kebaya tradisional Jawa dengan warna-warna lembut atau cerah sering dipakai, lengkap dengan jarik atau kain batik. Untuk keseharian, mereka cenderung bergaya kasual namun tetap rapi, dengan pengaruh mode yang lebih modern. Keanggunan dan senyum. Wanita Semarang dikenal memiliki senyum yang ramah dan lembut, ciri khas dari keramahan orang Jawa. Ini menambah pesona alami mereka, terutama dalam interaksi sosial yang penuh kesantunan. Apa pendapat Anda tentang Semarang? Jika Anda punya cerita lain tentang Semarang, silahkan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ambil baiknya dan buang buruknya. Kalau ada kesalahan informasi tolong koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.